Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan biner. Jadi, bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2. Artinya, bilangan biner terdiri dari 2 angka, yaitu 0 yang berarti tidak dan bisa juga berarti mati, dan 1 yang berarti ya, bisa pula berarti hidup. Nah, kenapa kita mempelajari bilangan biner pada bab 4 atau sistem komputer? Karena komputer menggunakan bilangan biner dalam operasinya. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang bilangan biner, kita perlu memahami bilangan desimal terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh bilangan desimal yaitu 0,5. Tapi bilangan desimal bukan hanya bilangan yang memiliki koma, tetapi juga bilangan yang seperti ini, yaitu 287. Karena pengertian bilangan desimal yaitu bilangan yang berbasis 10. Artinya dapat tersusun dari 10 angka, yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika kita ingin memecah bilangan atau angka 287 ini, maka kita bisa mendapatkan yang namanya satuan, yaitu berasal dari angka 7. Kemudian kita bisa memperoleh puluhan dari angka 80, dan kita bisa memperoleh ratusan dari bilangan 200. Nah, bilangan-bilangan ini bisa kita dapatkan dari perkalian 10, karena bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10. Contohnya, bilangan 200 yang termasuk ratusan. Ini bisa kita dapatkan dari 2 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 memiliki hasil 100, sehingga 100 dikali 2 memperoleh 200. Kemudian 80 ini bisa kita peroleh dari 8 dikali 10 pangkat 1 atau 8 dikali 10. Dan yang terakhir, untuk satuan ini bisa kita peroleh dari 7 kali 10 pangkat 0 atau 7 kali 1 yang memperoleh hasil 7. Karena hasil dari 10 pangkat 0 yaitu 1. Perlu kita ingat bahwa apapun angka yang dipangkatkan dengan 0 akan mendapatkan jawaban 1. Sehingga 7 kali 10 pangkat 0 sama dengan 7 kali 1, yaitu 7. Nah, selanjutnya kita akan memahami bilangan biner dengan kartu. Karena kita telah memahami bilangan desimal, kita perlu ingat kembali bahwa bilangan desimal tadi bisa diperoleh dari perpangkatan basisnya, yaitu bilangan 10. Nah, sedangkan bilangan biner itu memiliki basis 2 karena hanya terdiri dari 2 angka, sehingga kita bisa menuliskan terlebih dahulu basis bilangan biner di bawah setiap kartu. Mulai dari yang paling kanan, yaitu kita mulai dari pangkat 0, yaitu 2 pangkat 0, kemudian setelahnya 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3, dan yang paling kiri 2 pangkat 4. Nah, setelah itu kita akan mengoperasikan setiap basis di bawah kartu ini. Yang pertama 2 pangkat 0 hasilnya 1, kemudian
2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Hasilnya 4. Kemudian 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Dan yang terakhir, yang paling kiri, yaitu 2 pangkat 4. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 16. Nah, setelah kita peroleh hasil dari setiap basis di bawah kartu, maka kita bisa mengisi kartu tersebut. Kita mulai dari yang paling kanan, yaitu hasilnya 1. Kita bisa mengisi kartunya dengan bulatan. Kemudian di sampingnya hasilnya 2, kita bisa isi dengan 2 bulatan. Kemudian di sampingnya hasilnya 4, kita bisa isi dengan 4 bulatan. Dan di sampingnya hasilnya 8, bisa kita isi 8. Dan yang paling kiri, yang terakhir, hasilnya adalah 16. Kita bisa isi kartunya dengan 16 bulatan. Nah, sekarang kita bisa lebih mudah memahami bilangan biner ini dengan kartu-kartu ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengubah bilangan biner dan menjadi desimal ataupun sebaliknya, sebaiknya kita mengingat isi dari setiap kartu. Dan harus diingat urutannya, kita mulai dari yang paling kanan. Jadi yang paling kanan isinya 1, sampingnya 2, kemudian di sampingnya 4, kemudian di sampingnya 8, dan di sampingnya yaitu 16. Nah, karena kita sudah bisa memahami bilangan biner dengan kartu, nah sekarang kita akan belajar mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Di sini ada sebuah angka biner. Jadi di sini angka binernya yaitu 10010. Jadi kita baca dari kanan. Bilangan binernya yaitu 10010. Bagaimana cara mengubah bilangan biner ini menjadi bilangan desimal? Yaitu kita tuliskan bilangan yang menyusun bilangan biner ini di bawah masing-masing kartu. Kita mulai dari yang paling kanan. Jadi bilangan biner yang paling kanan yaitu angka 1. Kita bisa tuliskan di bawah kartu yang paling kanan. Kemudian setelah 1 ada 0. Oke, karena kita perlu mengingat kembali di awal bahwa bilangan biner terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. 1 berarti ya dan 0 berarti tidak. Karena kartu yang paling kanan, bilangan biner yang ada di bawahnya adalah 1, maka berarti kita gunakan kartu yang paling kanan. Nah, tadi kartu yang paling kanan itu berisi 1 bulatan, sehingga kita bisa tuliskan atau gambarkan bulatan yang ada di dalam kartu yang paling kanan. Oke, selanjutnya di sampingnya yaitu bilangan 0. Karena 0 berarti tidak, berarti kita tidak menggunakan kartunya, tidak perlu diisi apa-apa. Kemudian di sampingnya juga bilangan 0. Kartunya juga tidak perlu kita pakai. Nah, selanjutnya bilangannya yaitu 1. Sehingga kartu keempat ini kita pakai. Nah, kartu keempat ini memiliki bulatan yang berisi 8. Dan yang terakhir bilangannya adalah 0. Sehingga kartunya tidak kita pakai. Nah, dari sini kita bisa menghitung bilangan desimalnya, yaitu dengan menjumlahkan semua bulatan yang ada di dalam kartu.
Nah, di sini terdapat dua kartu. Kartu yang pertama berisi satu bulatan dan kartu yang berisi selanjutnya yaitu berisi 8 bulatan. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 8 tambah 1 sama dengan 9. Sehingga hasil dari bilangan biner 1, 0, 0, 1, 0 sama dengan 9 yang merupakan bilangan desimal. Oke, selanjutnya kita balik. Kita akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Di sini ada bilangan desimal yaitu bilangan 5. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan desimal ini menjadi bilangan biner? Yaitu kita harus mencari kartu. Kartu apa yang bisa kita gunakan sehingga bisa membentuk angka 5. Oke, di sini kita perlu mengingat kembali apa saja isi kartu ini, yaitu yang paling kanan berisi satu bulatan, kemudian di sampingnya 2 bulatan, di sampingnya 4 bulatan, dan di sampingnya 8 bulatan, dan yang paling kiri berisi 16 bulatan. Nah, untuk membentuk angka 5 ini, kita bisa menggunakan kartu yang tengah atau kartu yang ketiga dari kanan yang berisi 4 dan kartu yang paling kanan yang berisi 1. Sehingga hasil dari bulatan yang ada di dalam kartu ini mendapatkan angka 5. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita bisa menyusun bilangan biner di bawah kartu. Kita mulai dari yang paling kanan. Karena kartu yang paling kanan kita gunakan, maka kode di bawah kartu tersebut adalah bilangan biner 1. Kemudian di sampingnya yaitu 0, karena tidak kita gunakan. Kemudian yang di tengah itu bilangan binarnya adalah 1, karena kartunya digunakan yang berisi 4 bulatan. Kemudian di sampingnya bilangan binarnya 0 karena tidak digunakan, dan yang paling kiri juga bilangan binarnya 0 karena kartunya tidak digunakan. Nah, di sini kita memperoleh hasil bilangan binarnya, yaitu kita baca dari kanan, yaitu 1, 0, 1, 0, 0. Nah, selanjutnya ada latihan. Di sini hitunglah umur anak yang ulang tahun berikut ini. Jadi di sini ada gambar kue ulang tahun dan lilin. Nah, kita bisa anggap lilinnya ini menunjukkan bilangan biner. Nah, kita ingat kembali lagi bahwa tadi arti dari 0 dan 1, 0 itu tidak dan 1 ya. Bisa juga kita artikan 0 itu mati dan 1 itu hidup. Nah, di sini kita akan menerjemahkan lilin ini menjadi bilangan biner. Kita mulai dari yang paling kanan. Karena lilinnya mati, maka bilangan binarnya itu adalah 0. Kemudian di sampingnya lilinnya juga mati, maka bilangan binarnya itu 0. Kemudian di sampingnya karena lilinnya menyala, maka bilangan binarnya yaitu 1. Dan di sampingnya atau yang paling kiri lilinnya juga menyala, maka bilangan binarnya 1. Nah, di sini kita memperoleh bilangan biner 0, 0, 1, 1. Nah, untuk menghitung umur anak ini perlu kita mengubah bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Kita bisa menggunakan kartu tadi. Nah, di sini karena bilangan binernya hanya 4 bilangan, maka kita hanya menggunakan 4 kartu pula.
Nah, dari yang paling kanan itu bilangannya adalah 0, sehingga tidak kita gunakan kartunya. Kemudian di sampingnya 0 juga tidak kita gunakan. Kemudian di sampingnya bilangan binarnya 1, sehingga kartunya kita gunakan. Kita perlu mengingat isi kartu yang ketiga dari kanan. Ini berapa isinya? Nah, isinya yaitu adalah 4. Nah, di sampingnya yaitu kode bilangan binarnya yaitu 1. Sehingga kita kembali menggunakan kartu yang paling kiri, yaitu memiliki isi bulatan yaitu sebanyak 8. Nah, sehingga kita bisa menghitung umur anak yang sedang berulang tahun ini, yaitu menjumlahkan seluruh bulatan yang ada di dalam kartu, yaitu 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 12. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari kata rahasia menggunakan biner. Di sini ada sebuah soal. Angga ingin meminta tolong karena terperangkap di sebuah ruangan. Angga menyalakan lampu dengan kode biner. Kode apa yang dikirim Angga? Oke, di sini terlihat terdapat tabel angka dan huruf, bilangan dan huruf. Misalkan bilangannya adalah 1, maka itu adalah bilangan untuk huruf A. Kemudian jika bilangan desimalnya 2, maka itu bilangan untuk huruf B. Kemudian untuk bilangan 3, itu adalah bilangan untuk huruf C. Begitu seterusnya hingga bilangan atau angka 26 yang melambangkan atau mewakilkan huruf Z. Nah, di sini terdapat barisan lampu. Nah, kita bisa lihat barisan lampu ini untuk menemukan angka yang dikirim oleh Angga. Jadi Angga membuat sebuah kode biner menggunakan lampu-lampu. Kita bisa mengubah dari setiap baris lampu ini. Baris yang pertama yang paling atas, ingat kembali bahwa bilangan biner terdiri dari 2 angka. 0 yang berarti tidak dan 1 berarti ya. Dan bilangan biner selalu dibaca dari kanan. Kita mulai dari baris yang paling atas, baris yang pertama. Di sini yang paling kanan lampunya mati. Berarti bilangan binernya adalah 0. Kemudian di sampingnya juga mati, maka bilangan binernya 0. Kemudian di sampingnya yaitu lampunya nyala, berarti bilangan binernya 1. Dan di sampingnya lampunya mati, bilangan binernya 0. Dan yang paling kiri lampunya nyala, berarti bilangan binernya 1. Nah, kita bisa tuliskan setiap baris ini dengan bilangan biner sesuai dengan kode lampunya. Jadi baris pertama tadi bilangan binernya hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 1. Yang jika kita terjemahkan atau ubah ke dalam bentuk bilangan desimal, hasilnya adalah 20. Nah, bisa kita lihat di tabel huruf ini, bilangan 20 itu melambangkan huruf T. Nah, begitu cara mengubah kode lampu ini menjadi bilangan biner, kemudian kita ubah menjadi sebuah huruf untuk menyusun sebuah kata rahasia. Selanjutnya kita lanjut ke baris kedua, yaitu kita mulai dari kanan. Yang paling kanan lampunya nyala, kemudian di sampingnya lampunya nyala, sampingnya lampunya nyala, dan di sampingnya lampunya nyala, dan yang paling kiri lampunya mati. Sehingga bilangan binernya yaitu 1, 1,
1, 1, 0. Yang jika kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal, hasilnya adalah 15. Bisa kita lihat pada tabel huruf ini, bilangan 15 atau angka 15 ini, dia melambangkan atau mewakili huruf O. Lanjut ke baris ketiga. Kita mulai dari kanan. Lampunya mati, mati, nyala, nyala, mati. Sehingga bilangan binarnya adalah 0, 0, 1, 1, 0. Yang jika kita ubah ke dalam bilangan desimal, hasilnya adalah 12. Dapat kita lihat di dalam tabel huruf ini, angka 12 itu melambangkan huruf L. Oke, kita lanjut ke baris keempat, yaitu kita mulai dari kanan. Yang paling kanan lampunya nyala, sampingnya nyala, sampingnya nyala, sampingnya nyala, dan yang paling kiri mati. Sehingga bilangan binarnya itu adalah 1, 1, 1, 1, 0. Yang jika diubah ke dalam bentuk bilangan desimal, hasilnya adalah 15. Angka 15 ini menunjukkan huruf O. Kita lanjut pada baris ke-5. Di sini kita mulai dari kanan, lampunya mati, di sampingnya nyala, di sampingnya nyala, di sampingnya nyala, dan yang paling kiri lampunya mati. Bilangan binarnya adalah 0, 1, 1, 1, 0. Yang jika diubah ke dalam bentuk bilangan desimal, hasilnya adalah 14 yang melambangkan huruf N. Lanjut ke baris yang terakhir atau baris yang paling bawah. Yang paling kanan lampunya nyala, di sampingnya nyala, kemudian di sampingnya nyala, dan di sampingnya lampunya mati, dan yang paling kiri lampunya juga mati. Sehingga bilangan binarnya adalah 1, 1, 1, 0, 0. Dalam bentuk bilangan desimal adalah 7 yang melambangkan huruf G. Sehingga kita sudah dapat mengetahui kata yang dikirimkan Angga ketika dia terperangkap di dalam ruangan, yaitu kata tolong. Selanjutnya, kita akan menentukan angka binar sebuah kata. Nah, soalnya adalah tentukan susunan bilangan binar dari kata berikut. Di sini ada kata air. Jadi kita akan membuat susunan bilangan binarnya. Jadi kata air ini kita susun per huruf. Jadi yang pertama adalah huruf A. Nah, huruf A ini di dalam tabel huruf itu diwakili oleh bilangan 1. Nah, bilangan 1 ini atau angka 1 ini kita ubah ke dalam bilangan binar. Dan mendapatkan hasil bilangan binar adalah 1, 0, 0, 0, 0. Nah, lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf I. Nah, di tabel huruf dan angka ini, huruf I dilambangkan oleh angka 9. Nah, angka 9 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan binar, yaitu 1, 0, 0, 1, 0. Dan huruf terakhir yaitu huruf R, penyusun dari kata air. Nah, huruf R ini di dalam tabel diwakili oleh angka 18. Nah, angka 18 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan binar dan menjadi 0, 1, 0, 0, 1. Nah, sehingga kita dapat
menentukan dan mendapatkan susunan bilangan biner dari kata air yang dimulai dari huruf A yaitu 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian huruf I 1, 0, 0, 1, 0. Dan yang terakhir huruf R yaitu 0, 1, 0, 0, 1. Nah, lanjut. Kita ingin mencari tahu angka biner yang dapat dihitung oleh jari-jari kita. Jadi, terdapat 5 kartu yang sebelumnya telah kita pelajari untuk lebih memahami bilangan biner. Nah, kartu ini kita bisa umpamakan sebagai sebuah jari. Karena terdapat 5 buah kartu, maka setiap kartu ini bisa kita wakilkan kepada jari-jari kita. Sehingga kita bisa lebih mudah menghitung angka biner. Atau menjadikan tangan kita ini sebagai bantuan untuk menghitung bilangan biner. Nah, di dalam satu tangan itu terdapat 5 jari. Dan setiap kartu ini bisa mewakili jari-jari kita. Nah, kira-kira berapa banyak bilangan biner yang dapat dihitung dari 5 jari ini atau 5 kartu ini? Nah, jawabannya adalah bisa kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh bulatan yang ada di dalam kartu, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Hasilnya adalah 31. Nah, ini belum total keseluruhan, karena perlu kita ingat bahwa untuk membuat angka 0 itu tidak membutuhkan bulatan dalam kartu, sehingga total bilangan biner yang dapat dihitung itu bertambah 1. Sehingga total keseluruhannya bisa kita jumlahkan, yaitu 31 tambah 1. Hasilnya 32. Sehingga kita bisa ketahui bahwa angka biner yang dapat dihitung dengan menggunakan 5 kartu atau 5 jari atau satu tangan itu adalah sebanyak 32 angka atau 32 bilangan. Nah, bagaimana jika kita menggunakan 2 tangan, yaitu 10 jari? Nah, kita telah ketahui bahwa satu tangan itu kita bisa menghitung banyak bilangan biner itu hingga 32 buah. Nah, jika kita menggunakan 2 tangan, tentunya jumlah kartunya juga akan bertambah atau jumlah jarinya juga akan bertambah karena 2 tangan adalah 10 jari. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa jumlah bulatan yang ada di dalam kartu itu kita mulai dari kanan, kemudian melangkah ke sampingnya itu akan semakin banyak jumlah bulatan yang ada di dalam kartu. Misalkan kartu yang kelima dari kanan itu sebanyak 16, maka kartu yang keenam itu akan didapatkan sebanyak 2 pangkat 5 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang memperoleh hasil 32 bulatan. Dan akan semakin banyak hingga ke kartu yang ke-10 atau ke jari yang ke-10. Sehingga untuk lebih memudahkan kita untuk menghitung atau mencari tahu angka biner yang dapat dihitung dengan menggunakan 2 tangan atau 10 jari, kita bisa menggunakan perpangkatan. Karena satu tangan dapat menghitung sebanyak 32 buah bilangan biner, maka 2 tangan itu kita bisa mencari dengan mengkuadratkannya atau memangkatkannya, yaitu 32 pangkat 2 atau sama dengan 32 kali 32 sama dengan 1024 bilangan biner. Wah, banyak sekali ya. Jadi ingat baik-baik cara untuk mencari tahu angka biner yang dapat dihitung, yaitu kita bisa melakukan perpangkatan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari
pola dalam bilangan biner. Nah, sebelum kita mempelajari pola dalam bilangan biner, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana pola pada bilangan desimal. Karena bilangan desimal ini adalah bilangan yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini saya berikan contoh, bilangan desimalnya adalah 34. Nah, jika kita menambahkan angka 0 di sebelah kanannya, maka ini akan dikali dengan 10. Karena bilangan desimal adalah berbasis 10. Maka bilangan atau angka 34 ini jika kita tambahkan 0 di sebelah kanannya akan mendapatkan hasil 340. Karena 34 dikali 10. Nah, bagaimana pola yang ada di dalam bilangan biner? Nah, di sini saya berikan contoh bilangan yaitu 1001. Jika kita terjemahkan atau kita ubah ke dalam bilangan desimal itu hasilnya adalah 9. Bagaimana jika kita tambah 0 di sebelah kanannya? Kira-kira hasilnya akan dikali berapa? Tentunya kalau bilangan biner 1001 ini ditambah 0 di sebelah kanannya, maka akan menjadi bilangan 01001 yang jika diubah ke dalam bilangan desimal hasilnya adalah 18. Nah, di sini kita bisa lihat polanya bahwa bilangan tadi yang 1001 yang hasilnya adalah 9, jika ditambah 0 di samping kanannya menjadi 01001 yaitu bilangan 18, maka polanya di sini adalah dia akan dikali dengan 2. Dan ini kembali kepada basis masing-masing bilangan. Nah, bilangan desimal tadi berbasis 10, maka dia dikali 10. Sedangkan bilangan biner ini dia dikali 2 sesuai dengan basis bilangan biner yaitu 2. Nah, mungkin cukup sekian materi bilangan biner yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, di akhir materi ini terdapat latihan yang bisa kalian kerjakan untuk lebih melatih lagi kemampuan kalian dalam memahami bilangan biner.